kelima. Baik, sekarang pertemuan kelima. Untuk pertemuan yang sebelumnya di pertemuan keempat, materi ibu ialah materi Regulasi perbankan syariah dan perbankan syariah. Baik, untuk memperjelas materi yang sebelumnya, ini satu orang untuk menjelaskan materi sebelumnya. Coba Ibu Jalil menjelaskan materi keempat sebelumnya. Coba dijelaskan. Ya. Baik, jadi pertemuan yang sebelumnya yakni menjelaskan terkait regulasi perbankan syariah. Jadi regulasi perbankan syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur operasional bank syariah agar berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, untuk pertemuan kelima ini, sebelum kita memulai materinya, ada kalanya mahasiswa untuk mengetahui capaian mata kuliah perbankan syariah apa saja yang harus mahasiswa kuasai. Nah, di sini untuk mengikuti materi perbankan syariah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Mahasiswa mampu membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian produk perbankan syariah dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Sebelum kita memasuki materi pokok pada pembahasan siang hari ini, ada kalanya Ibu mau menampilkan terkait video bahan ajar yang akan Ibu ajarkan pada siang hari ini. Bayangin deh, ada sistem perbankan modern yang sukses besar, bisa sekali nggak pakai bunga. Emang bisa? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar mesin keuangan etis ini, perbankan syariah. Kita bakal ulas tuntas prinsip dasarnya, struktur pengawasan, sampai detail akad transaksinya sehari-hari. Yuk, mulai. Intinya sih, bank ini 100% nolak bunga buat jadi untung. Semuanya wajib berhubungan pada syariah. Aturan ini harga mati, gak ada riba, dan uniknya uang itu murni alat tukar, bukan komoditas jualan. Baik, kita sudah menonton video bahan ajar yang disiapkan tadi tentang perbankan syariah. Nah, mari kita ke pokok pembahasan pada siang hari ini. Nah, pokok pembahasan kita pada siang hari ini yaitu prinsip-prinsip syariah akad dalam perbankan syariah. Coba bisa diulang lagi semuanya. Prinsip-prinsip syariah dan akad dalam perbankan. Ada tiga. Nah, ada tiga. Yang pertama apa saja nih? Coba bisa dibacakan teman-teman semuanya. Satu. Prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu Tauhid. Yang kedua Keadilan. Yang ketiga Dalam ibadah. Yang keempat Dalam qada, taisir dan qadri. Yang kelima Maslahat. Yang keenam Keberkahan. pembagian. Yang pertama yaitu bisa dilihat teman-teman semuanya. Yang pertama akan menghimpun dana. Wadi'ah. Terus terus yang kedua yaitu akan penyaluran dana. Nah, apa penyaluran dana? Di sini ada apa
Coba kurang lengkap. Singkatannya Dewan Pengawas Syariah. Kalian harus paham ya singkatan-singkatan yang ada di dalam. Yang mana landasan utama dalam operasional perbankan syariah yaitu tadi yang ibu jelaskan, yaitu ada tauhid, keadilan, larangan riba, larangan gharar, maisir, maslahah dan kepatuhan syariah. Nah semuanya jadi itu salah satu landasan tentang prinsip akad dalam perbankan syariah. Nah, akad di dalam perbankan syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih sesuai dengan syariah. Yang kedua ada akad penyaluran dana, yang mana di dalamnya itu ada akad mudharabah, isyarah, ijarah dan qarad. Yang ketiga yaitu akad jasa. Yang akad jasa di dalamnya ada akad wakalah, kafalah dan rahban. Nah, prinsip-prinsip dalam akad syariah ini ada berdasarkan aturan dan sunnah, saling ridha dan tidak ada unsur paksaan, transparan dan negosiasi. Kita menentukan akadnya apa saja yang mau digunakan. Yang ketiga yaitu pelaksanaannya. Yang keempat yaitu monitoring perbankan. Dari semua tentang prinsip akad-akad yang mana landasan utama operasional perbankan syariah tadi adalah untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan dan bermanfaat bagi semua pihak. Di sini ibu ada dua kesimpulan dari materi ini tadi. Yang pertama apa saja? Berdasarkan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah serta akad yang sesuai, perbankan syariah dapat terus berkembang sebagai solusi keuangan yang beretika, inklusif. Baik, setelah ibu menjelaskan beberapa materi yang telah ibu sampaikan, sebelum kita ke sesi selanjutnya, sesi yang menarik yaitu